Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi amarna bi a'mali salihati lillahi sa'adati fil hayati dunya wal akhirah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyinal karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita dianugerahi oleh Allah kesempatan bisa berada di bulan Ramadan. Kemampuan, kekuatan menjalankan ibadah siam. Insya Allah siam kita ini siam yang berkualitas, insya Allah. Dikaruniai oleh Allah tekad yang kuat untuk tidak menyia-nyiakan hadirnya Ramadan tahun ini. Usia kita bertambah, pengalaman kita juga bertambah. Insya Allah penghayatan kita akan makna arti hidup dan kehidupan ini juga bisa bertambah. Sejalan dengan itu, maka kita semua memiliki tekad yang kuat untuk utun. Utun itu apa ya Pak? Ya utun. Memanfaatkan Ramadan ini guna menjadikan kita ini orang-orang yang ulul albab dalam pandangan Quran. Ulul albab itu kalau diterjemahkan orang-orang yang cerdas. Tapi sesungguhnya enggak ada terjemahan dalam bahasa Indonesia yang pas, itu tidak ada. Tidak semua lafaz Arab itu bisa pas diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kayak ad-din diterjemahkan agama itu kan kurang pas. Tapi ya karena nggak ada lagi terjemahnya, adanya itu yaitu untuk mengantarkan kita supaya paham. Ulul albab itu cirinya alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Itu satu. Senantiasa berzikir kepada Allah. Disinilah kita perlu ngerti zikir itu apa, dan harus ngaji tentang itu. Yang kita kaji ya Quran, hadis tentang zikir. Lalu pelajaran yang diberikan para ulama, zikir itu bagaimana sesungguhnya itu. Kita tidak sekedar ikut-ikutan pemahaman zikir di tengah-tengah masyarakat. Nanti bisa nggak sampai pada substansi zikir itu sendiri nanti pemahaman kita. Ini penting. Apalagi dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring, itu artinya dalam keadaan apapun. Yang kedua, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Senantiasa memikirkan, merenungkan, menghayati berbagai ciptaan Allah yang ada di alam, termasuk dirinya sendiri. Termasuk fasilitas-fasilitas untuk bisa hidup di dunia ini yang dikaruniakan oleh Allah yang melekat pada dirinya. Oh, itu dipikir betul itu Pak, direnungkan betul itu. Sehingga selalu ya, terhadap karunia Allah itu dimaknai begitu dalam. Karena itu karunia Allah. Paham betul siapa wong dia zikir dan berpikir kok terhadap ciptaan Allah itu. Dan karunia Allah itu termasuk salah satu ciptaan Allah untuk kita. Ini terkait dengan tema malam ini. Temanya itu ya gampang-gampangnya ibu. Rezeki bertambah,
bertambah dekat kepada Allah. Rezeki itu artinya kan luas ya Pak. Kita maknai sajalah karunia Allah untuk hidup dan kehidupan kita ini, termasuk harta benda, termasuk usia kita ini, sehat kita itu. Hidup kita ini nanti kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Nabi kan menegaskan manusia nanti tidak akan diproses lebih lanjut oleh Allah sebelum menjelaskan 4 hal di hadapan Allah. Yang pertama tentang usia ini, umur. Itu karunia Allah. Dengan umur kita bisa hidup, menjalani kehidupan ini. Itu karunia Allah itu. Digunakan untuk apa selama hidup ini? Nah, sudah kita gunakan untuk apa? Itu perlu kecerdasan. Kalau nggak cerdas, kehilangan makna hidup kita itu. Yang kedua, harta benda. Ya termasuk nafkah lah. Nafkah itu belanja hidup. Nafkah itu belanja hidup. Infak itu kan tasarruful mal, menghabiskan harta, membelanjakan harta, itu infak namanya itu. Maka sering dulu kita sampaikan, kalau dibelanjakan di jalan Allah namanya infak fisabilillah, kalau dibelanjakan di jalan yang salah namanya infak fisabilit tauhid, dan begitu itu. Itu para jamaah sekalian. Dari mana? Bagaimana kamu memperolehnya? Nabi juga mengingatkan, ingat, di mana akan datang di tengah-tengah kamu satu zaman la yubali, tidak lagi orang memperdulikan bagaimana dia memperoleh harta benda itu. Apakah ia peroleh dengan halal atau haram, tidak peduli. Apa mana sekarang paham materialis itu begitu melekat pada pikiran setiap manusia di dunia ini sampai, sehingga muncullah sifat dasar manusia namanya rakus, tamak, dolim, eksploitatif. Itu muncul semua itu dalam kehidupan ini para jamaah sekalian. Sehat. Kalau sakit itu beda. Orang sakit itu kalau sabar bisa menghapus dosa. Kalau sabar, sehingga ada sisi positifnya, meskipun ada hal yang dirasakan kurang, bisa memberikan kebahagiaan karena sakit, tapi itu bisa menghapus dosa, bahkan menambah pahala kalau sabar. Selama sehat itu dipertanyakan. Kita hidup 50 tahun, sehatnya berapa tahun? Semua ini terkait dengan karunia Allah. Kalau nggak cerdas, jahiliyah, nanti digunakan bukan untuk mentaati Allah. Ramadan ini luar biasa, bulan yang kita semua bisa menjadikan kita ini menjadi orang yang cerdas. Ramadan itu, makanya sering disebut dengan cerdas spiritualitas, cerdas emosionalitas itu. Kita banyak merenung Ramadan ini. Hati kita menjadi tajam, peka, sensitif terhadap seruan-seruan Allah. Mendengar nama Allah saja, hati kita ini bergetar. Karena selama 11 hari kita berusaha memperdalam masuknya iman ke dalam hati kita. Kalau tiangku ngencep noi jeru, ngoten lho Pak. Dincep no sak jeru-jerune itu ngoten. Kalau tiang sehingga enggak mudah goyah. Ramadan itu begitu kita. Nafsu kita kendalikan supaya nafsu tidak dikuasai hawa dan kita tidak bertuhan kepada hawa. Karena syirik bertuhan kepada hawa itu tidak terasa. Ramadan ini kita kendalikan betul itu. Bahkan dominasi hawa itu kita keluarkan. Bahasa kasarnya itu dominasi hawa itu didobrak dengan Ramadan ini kita, dengan puasa ini. Didongkel itu. Dibuang jauh-jauh itu Pak, sehingga hati ini menjadi tercerahkan, padang melihat yang hak, padang melihat kebesaran Allah, padang melihat karunia nikmat Allah, padang. Ramadan ini begitu kita itu. Maka Ramadan orang beriman itu hatinya bahagia, terang hatinya. Bahasa yang enak ya tadi itu, tercerahkan.
mendapatkan sinar dari Allah. Insya Allah. Yang sering sudah saya sampaikan. Karena itu ayat Quran saya ulang nggak apa-apa. Selesai Ramadan, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Nanti kalau Ramadan ini ibadah siang sudah selesai kamu lakukan, maka memasuki 1 Syawal, bertakbirlah kepada Allah. Loh, kalau Ramadan itu sudah bertakbir betul kita kepada Allah, sikap kita bertakbir. Loh, entah apa kita puasa? Itu karena ketundukan kita kepada Allah. Ngapain sampai malam ini kita masih sholat tarawih? Kita tahu ini ajaran Rasulullah, yakin ini ajaran Rasulullah. Kita diperintah, kita taat tunduk. Capek-capek kita datang ke masjid Ramadan. Tapi setelah itu, belum tentu ini bisa dipertahankan. Maka takbir kepada Allah. Takbir bukan sekedar Allahu Akbar. Memang secara syar'i kita mengucapkan Allahu Akbar. Secara hakiki, takbir itu yang mengagungkan Allah, bukan takabur. Orang takabur itu syirik. Loh, kok syirik? Loh, yang akbar itu kan hanya Allah. Ketika dirinya dijadikan akbar, akan menyayangi Allah. Ketika hartanya, kedudukannya dijadikan akbar, lo menyayangi Allah itu. Namanya syirik kontemporer itu kan begitu. Dan tokoh takabur itu ya iblis yang menegaskan Allah sendiri. Wastakbara. Tokoh takabur itu. Orang takabur itu ya pasti anak buahnya iblis. Tokoh takabur itu. Nah, bertakbirlah. Wala'alakum tashkurun. Mudah-mudahan dengan takbir itu kamu jalani hidup ini menjadi hamba yang senantiasa bersyukur. Syukur itu menggunakan karunia Allah untuk bertakbir. Rezeki bertambah, ya tambah takbir. Takbir, tidak takbir. Insya Allah hidup ini akan bermakna bagi kita. Hidup ini akan bermanfaat bagi kita. Sehari itu terasa sangat kurang kita itu, ya, untuk bisa memperoleh kebaikan-kebaikan yang sudah kita peroleh. Akan kita yang maknai kembali hidup ini. 24 jam tidak akan berubah, tapi maknanya yang bisa berubah. Lebih dalam keberagaman kita, lebih dekat dengan Allah, lebih mampu membuka tabir-tabir kegaiban Allah. Itulah yang dalam bahasa ilmu akhlak disebut ainul yakin. Yakin karena melihat matanya, bukan mata kepala, tapi mata hati. Enggak bisa ditipu itu. Allah itu kuasa, yakin berdasarkan ainnya, mata hatinya. Loh, orang kalau bisa melihat itu kan mata kepala, loh itu loh biru, biru loh, saya tuh lihat sendiri. Ini loh, Allah itu loh kuasa, saya lihat sendiri. Enggak akan goyah seperti itu. Ramadan menjadikan kita orang memiliki kecerdasan seperti itu. Mudah-mudahan para jamaah Allah senantiasa memberikan hidayah kepada kita. Tanpa hidayah, taufik dari Allah, kita ini jadi orang tersesat. Oleh karena itu, ayo ihdinas siratal mustaqim, yang setiap salat kita baca itu kita baca dengan penuh kekhusyuan. Karena itu permohonan kita di dalam salat itu, yaitu intinya di situ itu. Kalau Allah sudah memberikan petunjuk, seandainya sebagai manusia tersesat akan segera ingat kepada Allah. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.